Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang silsilah keluarga calon presiden Republik Indonesia. Calon presiden PDIP di pilihan presiden 2024, Ganjar Pranowo, kabarnya mempunyai garis keturunan Sunan Kalijaga. Inilah silsilah keluarga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang disebut-sebut masih ada keturunan Sunan Kalijaga. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo bernama Danu Wiono, dan Danu Wiono memiliki garis keturunan dari Sunan Kalijaga. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Kemudian Danu Wiono memiliki anak laki-laki, Mangku Wirono, yang merupakan kakek dari Ganjar Pranowo. Kemudian Pramuji Wiryo menikah dengan Sri Suparni dan memiliki 6 anak, salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kemudian menikah dengan Siti Atiko Supriyanti yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Pernikahan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Zinidin Alam Ganjar. Selain itu, Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga memang memiliki banyak keistimewaan hingga akhirnya diberi tanah perdikan atau bebas pajak oleh Joko Tingkir, penguasa kerajaan Pajang waktu itu. Semakin istimewanya lagi karena cuma Sunan Kalijaga yang jadi saksi hidup mulai berdiri hingga runtuhnya kerajaan Demak, bahkan hingga kerajaan Jipang atau Pajang, dua kerajaan penerus dinasti Demak. Tentu keistimewaan yang Sunan Kalijaga peroleh itu tidak datang serta-merta. Berbagai proses telah dilewati, baik intelektual maupun spiritual. Tapi terlepas dari dua faktor itu, hal yang paling mendasar yang membuat Sunan Kalijaga menjadi istimewa menurut Gubernur Jawa Tengah itu, Ganjar Pranowo, adalah niat dan tekad untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa menyimak sejarah bagaimana perjalanan Sunan Kalijaga di masa kecil, di masa muda sampai akhirnya menjadi penasihat raja beberapa masa, bahwa semua orang bisa berubah menjadi lebih baik, kata Ganjar Pranowo usai ziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Ganjar lantas berkisah proses Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang, mulai dari pengembaraan keilmuan hingga kewaliannya. Itulah yang menggerakkan hati Sunan Kalijaga, sekaligus yang meneguhkan beliau bahwa hidup ini adalah sebuah proses, kata Ganjar Pranowo. Karena prinsip itulah, lanjut Ganjar, Sunan Kalijaga bisa masuk ke semua kalangan, mulai dari kalangan tertinggi di pemerintahan hingga masyarakat awam. Inilah cara yang bisa kita tauladani, tidak menghadirkan sekat pribadi, karena cara seperti itu terbukti menjadi jalan sukses Sunan Kalijaga bisa berdakwah dan diterima di mana saja, kata Ganjar Pranowo. Makam Sunan Kalijaga menjadi tempat ketujuh yang disiarai Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atiko dalam rangkaian Nyadran Wali Songo. Sebelumnya, Ganjar ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Gresik, dan Sunan Giri di Gresik. Berlanjut ke makam Sunan Derajat di Lamongan, Sunan Bonang di Tuban, Raden Patah, dan Raja-Raja Demak. Setelah di makam Sunan Kalijaga, Ganjar berlanjut ke makam Sunan Muria di Kudus, kemudian Sunan Gunung Jati di Cirebon, lalu berakhir di makam kedua orang tuanya. Kemudian, silsilah keluarga dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto, mempunyai silsilah keluarga yang cukup menarik.
Prabowo Subianto mempunyai latar belakang di dunia militer Indonesia selama 28 tahun. Tidak hanya di dunia militer, karir Prabowo menjadi politisi serta pengusaha juga cukup cemerlang. Pria yang bernama lengkap Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo ini tidak pernah mengubar bahwa dirinya juga seorang pengusaha yang memiliki total 27 perusahaan di berbagai sektor. Menariknya, pria kelahiran 17 Oktober tahun 1951 tersebut adalah keturunan ningrat yang lahir dari pasangan Sumitro Djoyo Hadikusumo dan juga Dora Siregar. Silsilah keluarga Prabowo Subianto berasal dari kalangan terpandang yang dimulai dari Sultan Agung Raden Dipati Mangkuprojo, Raden Tumenggung Indraji Kartonegoro, Raden Tumenggung Kartanegara atau Raden Banyakwide, dan juga Raden Karto Atmojo. Prabowo Subianto adalah keturunan yang ke-8 dari Trah Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono I. Melihat dari silsilah tersebut, diketahui bahwa Raden Karto Atmojo menikah dengan seorang bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta, Raden Ayu Joyo Atmojo, yang merupakan keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono I. Dari hasil pernikahan inilah berlanjut pada keturunan Raden Tumenggung Mangkuprojo dan berlanjut lagi kepada Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo sendiri merupakan sosok pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI, sekaligus kakek kandung dari Prabowo Subianto. Berdasarkan catatan silsilah, Prabowo Subianto mengenyam pendidikan di Sumbangsih, Jakarta saat usianya yang masih menginjak 5 tahun. Kemudian memasuki tahun 1957, terjadi sebuah konflik antara pemberontakan PRRI. Hal ini lantas membuat ayah Prabowo, yaitu Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo, terpaksa harus membawa seluruh keluarganya untuk mengamankan diri di kota Padang. Pada saat kejadian tersebut, keluarga Prabowo menggunakan pesawat Dakota DC-3 untuk menuju ke kota Padang. Kala itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang diketahui telah mencurigai ayah Prabowo, yaitu Profesor Sumitro. Dia dituduh terlibat gerakan pemberontakan tersebut. Jatuhnya pemerintahan Soekarno yang digantikan dengan Soeharto membuat Profesor Sumitro dan keluarganya bisa dengan leluasa kembali ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1970, Prabowo mulai memasuki dunia militer di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974. Kemudian silsilah keluarga dari Anies Baswedan. Bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama Anies Baswedan. Dia merupakan mantan gubernur DKI Jakarta yang kini digadang-gadang menjadi salah satu bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Selain sosoknya yang sudah malang melintang di dunia pendidikan dan politik Indonesia, ternyata Anies Baswedan berasal bukan dari keluarga sembarangan. Kakek dan juga buyutnya merupakan tokoh penting di tanah air. Anies Baswedan merupakan tokoh politik kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei tahun 1969. Ayah dan ibunya merupakan seorang dosen ternama di 2 fakultas populer di Indonesia. Anies Baswedan adalah keturunan dari Umar bin Muhammad Abdullah yang merupakan kakek buyutnya. Umar sendiri dikenal sebagai seorang pedagang Arab tersohor yang bermigrasi ke Indonesia sebelum abad ke-20. Disebutkan jika kakek buyut Anies Baswedan kemudian menikahi wanita Indonesia dan melahirkan kakek Anies Baswedan dari garis ayah, yakni Abdurrahman Aswad Baswedan, kakek Anies Baswedan. Sang kakek yakni Abdurrahman Aswad Baswedan kemudian menikah dengan istri pertamanya, Saik Hun. Kemudian menikah lagi dengan istri keduanya, Barkah Ganis, dan dikaruniai 11 orang anak. Kakek Anies adalah pendiri Persatuan Arab Indonesia yang memperjuangkan hak-hak Tionghoa. Kakek Anies itu dulunya juga dikenal sebagai seorang tokoh nasionalis
dan jurnalis pejuang kemerdekaan. Abdurrahman Baswedan diketahui lahir pada 19 September tahun 1908 di Surabaya. Kemudian ayah Anies Baswedan, Abdurrahman, memiliki 11 anak yang salah satunya merupakan ayahanda Anies Baswedan, yakni Rashid Baswedan. Rashid Baswedan menikah dengan Alia Rashid dan memiliki 4 orang anak, yakni Anies Baswedan, almarhum Haifa Baswedan, almarhum Ridwan Baswedan, dan juga Abdillah Baswedan. Anies Baswedan kemudian menikah dengan Ferry Farhati Ganis dan dikaruniai 4 orang anak, yakni Mutiara Anies Baswedan, Mikhail Anies Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Anies Baswedan juga merupakan sepupu dari mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Novel Baswedan, yang pernah disiram air keras di bagian matanya. Novel sendiri adalah anak dari Salim Baswedan yang merupakan saudara dari ayah Anies Baswedan.